إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di majlis ini, majlis Masjid Jami' Syekh Burhanuddin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diiringi hidayah, taufik, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'idul fatihata bitakhalluli ma lahu ta'allukum bisolah kata'minin wa sujudin litilawati imamihi ma'ahu wa du'ain min su'ali rahmatin wa isti'azatin min azabin wa qawli bala wa ana ala zalika minasyahidin. Wala yu'idu, dan tidak mengulangi siapa orang yang sholat al-fatihata, kepada membaca surat fatihah, bitakhalluli, sebab olehnya menyela-nyelai apa ma perkara lau yang tetap kepada ma ta'alukun apa hubungan bisolah dengan sholat, kata aminin, seperti bacaan amin. Nah, jadi misalnya begini, menurut Imam Syafi'i ya, baik makmum ataupun imam itu kalau sholat wajib membaca surat Fatihah. La sholata illa biqiraati Fatihatil Quran. Tidak sah sholat tanpa membaca Fatihahnya Al-Quran. Baik jadi imam
ataupun jadi makmum, walaupun ada pendapat ulama yang lain. Nah, adapun cara membaca suratul Fatihah ini tidak harus menunggu imam selesai baca Fatihah. Yang penting jangan mendahului imam startnya. Ya, misalnya begini. Nah, imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita mulai, yang makmum boleh. Lebih-lebih sholat tarawih. Soalnya kalau sholat tarawih nggak baca Fatihah ya nggak sah. Ya akhirnya ya dapatnya ya jungkar-jungkir doang, karena nggak baca Fatihah jadi makmum. Nggak bisa ditumpangkan kepada imam kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, lain dengan pendapat imam yang lain, ya. Nah, kemudian begitu imam tadi baca iyyaka na'budu, kita baca iyyaka na'budu, imam udah waladdallin, lalu kita putus bacaan kita baca amin. Ini tidak memutus bacaan Fatihah kita. Nah, itu maksudnya. Artinya bacaan Fatihah kita boleh diteruskan, tidak usah diulangi, walaupun disela-selain dengan bacaan amin. Ya, ini kalau ada orang nanya. Nah, tapi kalau dengan yang lain, misalnya ada orang bersin, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asyun misalnya kan, alhamdulillah, itu batal Fatihahnya. Walaupun membaca alhamdulillah itu disunnahkan di saat ada bersin di luar sholat, tetapi di dalam sholat kalau pas bacaan Fatihah membatalkan bacaan Fatihah. Maksudnya apa? Bacaan Fatihahnya harus diulang dari awal, baik dia jadi imam maupun dia menjadi makmum sama. Nah, itu maksudnya. Atau mengingatkan imam baca Fatihah, ya kan, kita juga baca Fatihah, terus imamnya keliru, kita ingatkan imam, cara mengingatkannya dengan baca subhanallah, itu bisa membatalkan bacaan Fatihah kita. Jadi cara mengingatkan imam kalau salah bacaan itu mencontohkan bacaannya, bukan subhanallah. Lain kalau gerakan, ya, imamnya baca misalnya, karena imamnya galau, banyak masalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung waladdallin. Cara mengingatkannya apa? Teruskan bacaan imam tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teruskan bacaannya, ihdinas, nanti imamnya niruin, kita berhenti. Itu caranya. Nah, yang bacaan seperti itu tidak membatalkan Fatihah kita kalau Fatihah kita sudah mulai kita baca. Nah, kecuali kalau imamnya slow, santai, ya. Nah, kita tunggu aja sampai waladdallin baru kita baca Fatihah. Nah, kalau imamnya bacaannya nggak cepat, tapi kalau imam bacaannya kayak orang kebulet, ya, kayak orang mau berak kecepatan, nah itu begitu imam mulai, imam alhamdulillah, kita udah boleh mulai start baca Al-Fatihah. Soalnya tidak sah sholat kalau tidak membaca suratul Fatihah, baik sholat wajib maupun sholat sunat, baik jadi imam ataupun menjadi makmum, baik sholat jahar ataupun sholat sir, sama, walaupun ada pendapat imam yang lain. Itu yang pertama. Jadi bacaan amin, yang menyela-nyelai bacaan aminnya makmum tadi tidak membatalkan bacaan makmum, boleh dilanjutkan. Wasujudin, dan sujud, atau tiba-tiba imamnya sujud tilawah, ya, baca surat Sajadah misalnya, itu ada sujud tilawahnya. Karena enaknya bacaan imam, makmum ini lupa baca Fatihah. Begitu udah agak kelamaan ingat, belum baca Fatihah, terus baca Fatihah. Begitu sedang baca iyyaka na'budu, imam wasjud waqtarib, sujud imamnya, ya. Nah, makmum ikut sujud bersama imam. Nanti kalau berdiri lagi, makmum boleh melanjutkan bacaan Fatihahnya, sujud bersama imam karena mendengar bacaan
tilawah tadi tidak membatalkan bacaan Fatihah makmum. Litilawati imamihi, karena bacaan imamnya makmum, ma'ahu di dalam sertanya imam, ya. Wa doain, dan doa, min su'ali rahmatin, daripada meminta rahmat, ya. Jadi ada ayat itu yang kita baca, kita dianjurkan berdoa, ya. Wasti'azati min azabin, dan memohon dijaga dari azab. Wa qauli, dan ucapan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, itu biasanya dibaca di ayat apa itu? Waqtarib, ya. Nah, karena kita jarang mengetahui, jadi kita lewat-lewat aja. Tapi hukumnya cuma sunnah. Itu momen-momen yang, jadi kalau kita baca Quran, kalau ada ayat-ayat rahmat, kita doa, selingi doa di situ, doa minta rahmat, ya. Misalnya ayat mencerita tentang surga, kita minta surga, surga dunia, surga akhirat. Ayat yang menceritakan tentang neraka, kita minta diselamatkan dari neraka, neraka dunia, neraka akhirat. Setiap ketemu ayat kita berdoa. Ketemu ayat bab ilmu, kita minta ilmu. Ketemu ayat bab duit, kita minta duit. Ketemu ayat bab keluarga, kita minta keluarganya sejahtera. Makanya kita perlu tahu artinya. Nah, kalau nggak tahu artinya, ya wes bablas angin, bablas awong. Jadi ada ayat-ayat yang kita dianjurkan berdoa, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah wa qali bala wa ana ala zalika minasyahidin. Li qiraati imami, karena bacaan imamnya makmum, Al-Fatihah kepada Fatihah, atau ayat sajadati, atau ayat sajadah. Ada surat sajadah khusus itu bagus dibaca setiap malam Jumat. Fadilahnya di situ ditulis, siapa-siapa orang yang membaca surat sajadah, ya, pada malam Jumat, seolah-olah dia ketemu dengan malam Al-Qadar. Malam Qadar itu malam 1000 bulan, di mana ibadah di malam itu fadilahnya dilipat gandakan 80 tahun lebih. Jadi kita doa di situ sebentar, seolah-olah kita berdoa 80 tahun lebih. Tapi baca surah sajadah dulu, ya, surah Alif Lam Mim sajadah itu. Minta apa ya, terserah, butuhnya apa. Minta duit boleh, ya. Minta pangkat, meminta dagangannya laris, meminta terhormat, ya. Tapi kalau udah banyak duit, udah diberi pangkat, jangan sombong. Kalau ada pengajian datang. Orang yang paling sombong itu adalah orang yang ada pengajian cuek-cuek bebek, padahal dia belum tahu apa-apa. Ya, kalau udah pintar ngajar. Dalam Islam begitu. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau kita memang punya ilmu, buka majelis, buka pengajian. Kalau enggak, kamu ta'aliman, ngaji, bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen, ditulis, oh ini Fatihah ini begini. Au mustami'an, atau jiping, ngaji kuping sambil ngantuk, nggak apa-apa. Al-muhibban, atau senang orang ngaji. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan kamu masuk orang nomor 5. Ngajar nggak mau, ngaji bawa kitab nggak mau, dengar nggak mau. Ada orang ngaji kupingnya disumpeli, wah ini patahlik. Maka ini adalah kelompok orang yang celaka. Itu kata Nabi loh.
Orang paling sombong itu adalah orang yang meremehkan pengajian. Lebih-lebih dia belum ngerti, nggak jelas. Kadang baca Quran aja nggak lurus, ada pengajian nggak mau ngaji, jangankan yang lain. Wa du'ain min su'ali rahmatin wasti'azatin min azabin wa qawli bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita teruskan sedikit. Likiraati imami al-fatihata aw ayatas sajadati awil ayatil lati yusannu, atau ayat yang disunahkan di dalam ayat tadi. Apa perkara zikira yang dijelaskan likulin kepada tiap-tiap sesuatu, minal qari'i dari orang yang membaca, wasami dan orang yang mendengar, makmuman halnya jadi makmum, au ghairahu atau selain makmum, fi sholatin di dalam sholat, wa kharijiha atau di luar sholat. Nah itu ada ayat itu yang kalau kita dengar, ya kita disunahkan membaca doa, baik jadi makmum jadi imam, baik dalam sholat atau di luar sholat. Walau qara'a, maka jika membaca siapa al-musalli, orang yang sholat, ayatan ayat, au sami'a atau mendengar siapa orang yang sholat, ayatan ayat fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tundabis sholah, maka tidak disunahkan membaca sholawat alai atasnya Nabi, kama afta bin Nawawi. Nah, jadi kalau di dalam sholat, baik kita jadi makmum atau jadi imam, mendengar bacaan nama-nama Nabi Muhammad, kita tidak disunahkan baca sholawat. Lain kalau di luar sholat, ya. Kalau di luar sholat kata Nabi, siapa-siapa orang yang namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku, maka itu adalah orang-orang yang bakhil. Orang yang paling bakhil itu. Dibacain nama Nabi sallallahu alaihi Muhammad, diam aja dia. Ya, nah itu orang paling bakhil. Tetapi kalau di dalam sholat, misalnya ya Muhammadur Rasulullah, ada ayat itu pas kita mendengar nama Muhammadun di dalam sholat, kita tidak disunahkan baca sholawat. Karena apa? Karena posisinya di dalam sholat. Bagi yang mendengar di luar sholat, disunahkan membaca sholawat. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan